Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalilur Rahman, NIM 222101011 dari kelas A3 Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran terjemah Al-Quran menggunakan metode Granada. Sebelum menjelaskan tentang pembelajaran metode Al-Quran, membahas tentang metode Granada, saya ingin membacakan sejarah ataupun definisi metode Granada terjemahan Al-Quran. Metode ini ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad, yang mana beliau lahir di Indramayu pada tanggal 15 Desember 1965. Latar belakang penemuan ini karena banyaknya keluhan dari peserta didik yang mengajar terutama tentang ilmu bahasa Arab. Padahal menurut beliau, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu mudah karena beberapa aspek. Yang pertama, kalimat di dalam bahasa Arab meliputi kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Yang kedua, isim atau kata benda dapat dipastikan dengan beragam karakter ciri khas, yaitu selalu diawali al, tanwin, dan lain sebagainya. Kemudian fi'il ini adalah kata kerja, yang mana kata kerja ini ada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Dan yang keempat adalah bahasa Arab juga terdapat huruf yang memiliki makna dipastikan bukan termasuk isim dan bukan termasuk fi'il. Yang mana metode Granada ini memfokuskan peserta didiknya untuk mempelajari dan menerjemahkan Al-Quran secara perkata sesuai dengan metode yang telah didapat selama proses pembelajaran metode Granada berlangsung. Adapun langkah-langkah di dalam penyusunan metode terjemah Granada, yang pertama kita harus tahu bagaimana mengawali tahap awal metode Granada, yaitu memahami secara komprehensif 3 kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu kalimat isim, 2 kalimat fi'il, dan 3 kalimat huruf. Yang mana kalimat ini sangatlah penting dipelajari lebih awal agar peserta didik dapat membedakan kata mana yang harus masuk pada kalimat isim, yang masuk pada kalimat fi'il, dan seterusnya. Tahap yang kedua itu memahami kata-kata yang tidak berubah, seperti ha, ma, terus i, kemudian ada apakah, atau, au, ida, hatta, lakin. Itu kata-kata yang tidak berubah. Dan yang ketiga, memahami rumus Granada beserta aplikasinya, baik itu awalan, akhiran, dan sisipan. Selanjutnya, dasar penyusunan metode Granada. Al-Quran ini tidak diturunkan melainkan sebagai petunjuk dalam mengarungi hidup di dunia ini. Sementara dasar penyusunan metode Al-Quran itu tidak diturunkan melain sebagai petunjuk dalam mengarungi hidup di dunia ini. Sementara bahasa Arab adalah ilmu ataupun alat yang harus dipelajari untuk memahami maksud dan tujuan dari kalam-kalam Allah. Dan tidak mungkin Al-Quran itu sebagai petunjuk bisa diamalkan tanpa melalui proses pemahamannya, baik itu meliputi bahasa, kemudian tafsiran, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Jadi ada beberapa alasan penyusunan
penyusunan metode Granada. Yang pertama itu untuk mempermudah mempelajari Al-Quran. Yang kedua, agar bahasa Arab dapat dimodifikasi seperti bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, agar mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran. Adapun langkah-langkah metode Granada, yang pertama yaitu harus menguasai komponen bahasa Arab, kosakata ataupun yang lain sebagainya. Kemudian menguasai kata-kata yang tidak berubah seperti yang di awal tadi. Dan yang ketiga, menguasai rumus dan aplikasi Granada. Ya tentunya yang keempat, selalu istiqomah untuk belajar. Ya, potong. Lebih jelasnya, biar lebih simpel, saya jelaskan rumus-rumus Granada dan akan dipraktikkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Saya tidak akan panjang, cukup pada kalimat anfusahum. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kita jelaskan per ayat saja. Dari kata walladzina, dari kata walladzina itu bisa kita ketahui bahwasanya kata tersebut merupakan bagian dari kata pada kalimat bahasa Arab, pada kata bahasa Arab yang berarti kata sambung. Maksudnya apa? Ada alnya, kata sambung yang bermakna yang ini al. Kemudian ina ini yang berarti itu adalah mereka. Jadi pengertiannya walladzina ini adalah dan orang-orang yang apabila fa'alu mereka berbuat, karena di situ ada alif ya. Idza fa'alu kan fa'alu ya. Idza apabila fa'alu mereka berbuat, karena di situ ada alif yang berarti jamak ya, maka artinya mereka mengerjakan fahishatan ya, kemudian au. Pada kalimat au ini merupakan dorof. Ini merupakan dorof yang berarti atau. Tadi apa ya, huruf yang tidak berubah. Au ini merupakan dorof yang berarti yang bermakna atau. Kemudian lafaz dolamu ini yang berarti artinya mendolimi, karena karena ada unya mereka, kembali ke atas seperti ini, ada jamak mereka yang artinya mereka mendolimi anfusahum dari kata anfus merupakan jamak dari kata nafas ya, nafas. Dari kata nafas yang artinya diri. Dan hum itu merupakan kalimat hum itu merupakan domir yang menunjukkan arti mereka. Sudah cukup. Itulah praktek yang dijelaskan, contoh praktek yang menggunakan metode Granada. Dan yang terakhir, membahas tentang kelebihan ataupun kekurangan pembelajaran terjemah Al-Quran menggunakan metode Granada. Adapun kelebihan menggunakan metode Granada ini, yang pertama,
Metode ini memiliki buku panduan belajar bagi peserta didik dan mengejar bagi guru ataupun tutor. Kedua, metode ini punya rumus yang membuat ilmu nahwu dan saraf dalam satu halaman saja. Simple namun pasti. Yang ketiga adalah metode ini memberikan kemudahan bagi peserta didik yang ingin menerjemahkan Al-Quran dengan cara menghitung. Dan yang keempat, metode ini cukup diajarkan selama 8 jam dan peserta didik sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Yang kelima, metode ini sudah terbukti berhasil melahirkan penerjemah-penerjemah. Dan yang keenam, metode ini relevan diajarkan bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama dan jenjang ke atasnya. Selain kelebihan, tentunya pasti ada yang namanya kekurangan. Adapun kekurangan dari metode Granda ini ditemukan ada dua aspek. Yang pertama yaitu di dalam metode ini sulit mencocokkan padanan kata yang sama dengan makna yang hakiki Al-Quran, karena Al-Quran ini memiliki makna dengan tatanan bahasa yang cukup tinggi sehingga mencari padanan kata yang sama menjadi sulit. Dan yang kedua yaitu terbatas hanya untuk menerjemahkan kata atau lafaz di dalam Al-Quran yang sudah berharakat. Cukup sekian video pembelajaran menggunakan metode Granda kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah tutur kata yang salah itu dari saya pribadi, dan apabila ada kata yang bermanfaat ambillah, amalkanlah, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.